Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan Dr. Dewi Komala. Dokter Komala Dewi. Dr. Komala Udah Dewi. biasa, salah-salah terbalik-terbalik. Izin dok, perkenalin diri dulu dok. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya Dokter Komala Dewi. Kebetulan saya salah satu nakes dari Perkapju, Perkumpulan Komunitas Alumni Pelajar Se-Jakarta Utara. Di Perkapju ini ada 7 nakesnya. Salah satunya ada Dokter Hawani, Dokter Irwan, Dokter Derin, Dokter Fitri, Dokter Dita baru bergabung, Dokter Gigi beliau, dan satu lagi radiografer namanya Naufal. Oh Gitu. Cuman kalau organisasi lain, di organisasinya saya di SMP. Kebetulan saya ketua umumnya SMP 84. Jakarta alumni Utara. Ya, alumni. Iya, alumni. Dok, izin dok, dokter spesialis apa atau dokter umum? Enggak, kebetulan saya dokter umum. Tapi kalau di nakes kita ada spesialis Dokter Irwan, ortopedi. Gitu. Jadi di komunitas Perkapju tadi ada dokter spesialis juga. Ada radiografer juga, ada analis juga, ada dokter gigi juga, lengkap lah Perkapju. Perkapju itu kapan didiriin sih dok? Perkapju itu baru, sebenarnya kita aktifnya itu mulai bulan Juli, yang awal-awal kita vaksin itu loh, beda. Di situ kita bergerak, emang tujuannya untuk silaturahmi seluruh alumni Jakarta Utara. Nah, kita cari apa sih yang bisa bermanfaat, yang nggak cuma nongkrong-nongkrong doang nih kalau ketemu gitu. Akhirnya ketemulah visi misinya kebetulan sama, udah tergabung dari beberapa sekolahan, nyambung ya, banyak kegiatan sosialnya. Kayak besok kita ngadain pengobatan massal, donor darah, dan buka puasa bersama anak yatim. Wah. Itu di setiap hari Sabtu loh di bulan Ramadan ini. Jadi gitu. selama bulan puasa ya, di iya. setiap Sabtu berarti running ya, tiap minggu Betul, ya? setiap hari Sabtu, dan itu ada organisasi-organisasi lain yang ikut ke kita gitu. Gabung gitu. Itu memang skupnya di sosial saja kah atau bagaimana Perkapjunya? Iya, Perkapju sosial karena kita nggak ada profit. Gitu. Murni sosial, makanya kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas semuanya. Keren tuh. Keren, nggak ada yang nggak keren di Perkapju, Mbak. Alhamdulillah donatur kita tuh banyak dan tergerak gitu loh, Mbak. Jadi kalau kita udah open gitu ya, open donasi, kita mau gerak mau ngadain kegiatan acara, udah langsung tuh cepet gitu. Gitu. Salah satu di kita juga ada donatur kita, Ibu Mamduha Ma'ruf Amin. Kebetulan beliau dari Man 5. Gitu, iya. Terus banyak deh. Seru ya kalau dengar itu. Berapa anggotanya, dok? Ratusan, banyak. Emangnya kita baru ya, jadi kita belum terdata untuk pastinya berapa. Tapi setiap kita kegiatan tuh insya Allah banyak sekali yang ikut. Jadi dari perwakilan-perwakilan sekolah SMP maupun SMA Se-Jakarta Utara. Dok, baiknya ke materi ya dok ya. Kali ini kita bicara masih soal vaksin, pentingnya vaksin dan pentingnya prokes di Ramadan ini yang kita sekarang masih ada pandeminya ya dok ya. Itu bagaimana sih tanggapan dokter? Ya, kalau itu udah di atas 90% ya. Yang kurang itu kan booster ya. Untuk ke teman-teman nih nggak tahu nih. Kalau saya sih ngelihat dari data Kemenkes terakhir tuh 5 April itu masih 11, sekian persen gitu loh yang untuk booster. Jadi untuk inisiatif dari teman-teman tuh ya kayaknya belum gitu loh. Udah disuntik 1-2, padahal itu buat menambah antibodi kita gitu loh. Jadi saya sih menyarankan untuk masyarakat, yuk ikut booster, jangan sampai nanti udah nggak berpengaruh lagi. Itu udah nggak bisa, regulasinya kan sekarang 3 bulan ya. Gitu, 3 bulan udah boleh booster dari yang kedua ya. Gitu, kalau udah lewat dari 6 bulan itu akan kembali ke 1 lagi gitu. Mengulang lagi. Jadi jangan sampai nggak vaksin gitu. Jadi nggak ada itu hoak-hoak yang termakan vaksin, kalau ikut vaksin begini-begini, nggak ada itu sama sekali. Bahkan vaksin itu mengurangi terjadinya untuk COVID ini, penularan ini gitu. Andai kata yang berat itu jadi nggak berat gitu. Jadi supaya menekan. Jadi kita juga terbentuk antibodi kan di dalam tubuh kita kan gitu. Oke dok, menarik soal vaksin ya. Banyak sekali masyarakat sekarang ini yang memang masih ada juga yang belum vaksin. Iya, banyak banget. Tapi sekarang digalakan ini ya, ada yang dapat
minyak apa padahal kita tuh dari pemerintahannya udah aware gitu sama masyarakat gitu loh, cuman kurang tahu ya, kok kurang gitu loh, dari data kita aja masih jauh banget dari harapan gitu. Kalau untuk 1-2 sih udah maksimal ya, udah. Kalau iya sudah 90%, tapi kan nanti sayang kalau sampai booster yang nggak dilakukan gitu. Kalau lewat dari 6 bulan udah nggak itu lagi ya, jadi harus ulang dari nol lagi gitu. Gitu ya? Jadi... Iya, sekarang begitu. Itu memang efeknya vaksinasinya sendiri atau bagaimana, Dok? Iya, Ada masa vaksinnya. berlakunya ya? Iya. Oh gitu ya. Gitu, Jadi kita iya. baru tahu nih, saya baru Oh, tahu iya. kalau memangnya vaksinasi itu ada masa berlaku. Ada, setelah 6 bulan, jadi malah harus mengulang. regulasi dulu itu kan 6 bulan ya dari vaksin kedua ya untuk booster ya. Sekarang 3 bulan itu udah boleh booster. Gitu. Mungkin kurang ini ya teman-teman ya gitu. kurang Jadi penyampaian gitu. kadang-kadang malas ngelihat Peduli Lindungi, padahal di Peduli Lindungi itu ada. Iya ada, kita tinggal buka aja gitu. Ada kok di situ. Ada tanggalnya kapan kita harus vaksin, ada semua gitu. Jadi penting ya, Dok ya. Penting banget. Jangan cuma mau di booster gara-gara pengen pulang kampung. Iya betul. Sekarang begitu Mbak. Ya Allah pengen booster pulang kampung, ya ampun. Tapi sekarang ada juga yang males. Nggak apa-apa PCR aja. Nggak apa-apa antigen aja. Padahal kan pentingnya booster atau vaksin itu kan untuk mendapatkan antibody. Kan kita sudah divaksin nih. Betul. Sampai vaksin ketiga atau booster. Seberapa penting sih, Dok? Sekarang saya melihatnya dari sisi ini ya, kita kan udah nggak pandemi lagi ya, kita endemi ya. Kayaknya udah mulai banyak yang meremehkan deh tentang masker itu. Saya lihat di jalan pada nggak pakai masker, padahal himbauan dari pemerintah tuh nggak kurang-kurangnya. Masker itu tetap harus dipakai. Satu yang perlu diingat, corona belum hilang, jadi tetaplah pakai masker. Itu tidak boleh tidak. Menghindari kerumunan, jaga jarak itu tetap harus dilakukan, nggak boleh tidak gitu. Jadi harus. Jadi masih harus ya? Masih harus kan, sudah dihimbau juga ke teman-teman, andai kata aktivitasnya banyak di luar, aktivitasnya padat di luar, itu malah tetap harus pakai masker, jangan enggak gitu. Kan corona belum hilang gitu, jangan lengah lagi kita gitu. Kemarin-kemarin kan banyak lengahnya. Sekarang jangan lengah lagi gitu. Jadi selain masker sendiri, Dok, kan hand sanitizer juga kadang-kadang sudah mulai agak redup juga tuh ya, redup juga, menggalakkan. iya. Ya tetap dipakai sih Mbak, tetap 6M ya, sekarang kan 6M ya, cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, mobilitas dikurangi gitu ya, iya. Jadi itu semua tetap harus dipakai gitu loh, jangan sampai enggak gitu, itu tetap. Oke, Dok, terakhir Dok, Iya. ini kan kita masa di bulan Ramadan, pandemi belum hilang ya tadi dokter bilang. Endemi sekarang, udah bukan pandemi, iya. Tapi corona masih ada. Masih ada. Gimana, Dok, penyampaian? Yuk kita jangan lengah lagi terhadap COVID-19. Tetaplah menggunakan prokes yang benar. Masker jangan sampai dilepas pada saat kita keluar rumah, aktivitas itu tetap harus dipakai. Jaga kebersihan, intinya tetap waspada terhadap COVID-19. Kali ini bincang-bincang santai kita setelah tarawih ya, Dok ya. Iya. Berjalan dengan mulus, bicaranya asik, betapa pentingnya vaksinasi dan betapa pentingnya prokes untuk menjaga kesehatan kita semua. Betul bukan gitu? Iya, betul. Kali ini bicara-bicara kita tentang vaksin dan bicara-bicara kita tentang prokes membawa banyak hikmah ya, Dok ya. Ya, Semoga teman-teman di sana bisa juga ikutan tetap menjaga prokes dan jangan takut dengan hoaknya vaksin ya, Dok. Iya, jangan didengerin hoaknya. Jadi kalau mau ada berita hoak tuh ditelaah dulu, iya, di searching dulu, jangan langsung, aduh ini langsung broadcast, jangan. Apalagi kalau suka ya ada berita kita ya di WA apa ya, kita langsung share gitu, padahal kita belum tahu itu kebenarannya. Baik cari tahu dulu kebenarannya. Oke, terima kasih.